Guys, kali ini saya mau membahas tentang piagam penghargaan atau piala-piala juara SFBC-nya beliau ya. Yang pertama ini nih, dari BNR Awards. Ada piagam apa lagi nih? Juara umum Leci. Jadi di lomba kicau itu mungkin teman-teman tahu yang main kicau ada SFBC. Nah ini juara umum. Yang Freddy ini juara umum BC-nya banyak banget. Ini satu nih. Ya. Di Bogor. Ini juga sama nih. Ajang silaturahmi, ini ucapan terima kasih. Ini juga undangan launching. Ini juara umum. Ini BOB. Jadi di setiap lomba itu burung, misalnya Preci ada kelas A, B, C, D. Yang juara 1, juara 2, juara 3 diambil, diaduin lagi. Jadi juara ketemu juara. Nah, dia di BOB kelasnya. Ini juga BOB. Piala pertama beliau nih. Ya. Ini pertama ya. Nah, ini lama sekali nih. 2016. Nah, ini kita ke atas masih banyak banget. Coba yang dilihat di Bunda. Sekarang saya lagi Masih muda. Nah, lagi muda. Kenapa di Facebook atau orang lebih kenal Om Fred Raja Giles? Apa sih Raja Giles? Nah, awal pertama sekali Om Freddy itu mainnya burung merpati balap. Nah, ini burungnya Raja Giles. Sertifikat 10 merpati 2003 Itu masuk kalender kan? Jakarta. Oke guys, sekarang kita ke atas. Guys, jangan kaget ya. Sekarang kita lihat koleksi pialanya. Ini sebagian juga, paling seperempatnya lah. Masih banyak. Oke guys. Ya, jadi ini piaranya lah, guys. Semuanya. Dari Pleci doang, dari Pleci. Jadi memang Pleci mania sejati, Om. Ini juga ada piala Prize Cup. Sini guys. Ini ada piala-piala SFBC ya. Banyak banget. Bisa dilihat. Ini juga nih. Nah, ada piala Kujang guys. Ini waktu piala Kujang di Bogor, bisa dilihat, cuman ditutup. Nah, ini khusus PCMI Cup 1. Nah, ini bergengsi. Nah, ini juara 1, ini juara 2. Ini juga ini beliau juara 2, juara 3. Ini piala-piala dia. Yang paling penghargaan penangkap peci. Jadi Om Freddy itu selain lomba, dia juga beternak pleci. Cuman kandang plecinya ada di belakang, hujan. Sertifikat piagam penghargaan ya. Dan tadi saya sudah bahas nih piagam penghargaan. Jadi udah saking banyaknya piala piagam penghargaan ini ada orang ditumpuk sama ini. Nah, ini ada, ini keren sekali guys.
Ini juara umum piala. Ini juga ada ininya. Banyak lah intinya. Nah ini selain dia beternak, berjualan dia juga lomba cupang. Terakhir. Nah, ini lomba cupang. Ini juga cupang, ini 2017. Nah, berapa lama sih ngumpulin kandang preci ini? Dari 1 sampai bisa 300 berapa lama? Ya kurang lebih kira-kira sesudah main preci hampir setahun itu baru mulai ngumpulin. Baru mulai ngumpulin? Ya sampai sekarang lah. Awal mulai preci berapa lama? Awal main preci mulai tahun berapa? Kalau sampai sekarang kurang lebih 3 tahun. 3 tahun? Ya, Berarti 3 lalu. tahun, setahun 100, sebulan 10 Bang. Ya, rata-rata ya? Kandangnya. Iya. Nggak bisa dibilang sebulan 10. Oke. Karena kan, ya beli kan nggak tiap hari, nggak hitungannya tiap bulan juga. Ada dibeli, kadang-kadang sehari bisa beli 4-5 biji. Oh. Gitu. Ya jadi intinya punya kandang ini kan nggak semua dipakai malah ya. Ya event Enggak, tapi bila mana Om Pasya mau pakai, tinggal saya ambil. pakai. Jadi tergantung event lah ya. Ada eventnya PCMI ya kita pakai. Gengsi juga beda. Ya, saya nggak penting bahwa ini kandang baru, ini udah dipakai jadi kandang second, nggak penting buat saya. Apa sih orientasinya sampai punya kandang peci begini banyak? Terlepas itu kesenangan, memang bagus saya lihat gitu. Jadi makin lama kok kandang mungil begini punya daya seni sebenarnya. Betul. Apa sih motivasinya? Oh, Nggak ada motivasi sebenarnya. nggak Nggak ada motivasi. Nggak ada keinginan apapun, nggak ada, cuma seneng aja. Seneng aja pure gitu ya? Ya, lagi itu juga ada sekali datang. Lagi itu sih masih ketua, sekarang udah mantan ketua PCMI. Ya Tangerang ya Om ya? Bukan. Oh, yang Pusat. Mana? Oh pusat, oke. Iya. Beliau mengatakan, kenapa nggak bikin museum? Gitu. Jadi ketua pusat PCMI ngomong ke Koko bahwa mungkin secara ngomong kenapa nggak bikin museum begini Iya. banyak ya? Oke. Ya saya sebenarnya ada tertarik juga ingin buat museum, cuman ya antara lihatlah kalau rezeki ada, Ya. siapa tahu. Ya. Jadi guys, kandangnya memang banyak. Bisa jadi ya museum atau dimasukin apa gitu ya. Karena bisa dibilang jujur nih, selama saya main kicau dulu, sekarang teman-teman main preci, baru kali ini saya lihat kandang begini banyak. Begini banyak sekali. Banyaknya tuh memang berkelas, maksudnya PCMI-nya dari setiap jenis, Setiap chapter. ya setiap chapter ya disebutnya itu minimal mewakili. Iya. Pokoknya ada walaupun nggak komplit ya, Iya. tapi setiap chapter itu kan berapa banyak sih Indonesia chapter. Tuh. Kok mewakili loh. Wah, itu sangat luar biasa. Nah, dari segi perjuangan kalau nilai uang tidak bisa kita biayanya berapa lah, tapi Iya. saya pengen lihat perjuangan untuk mendapatkan kandang ini kan misal gini. Capture-nya si ini ada nih. Kita kan berjuangnya harus ngerayu atau gimana untuk menjual. Iya. Nah, itu gimana tuh? Kadangkala kita bertanya juga sama chapter, kadangkala ada yang post second, Saya kan oke. contoh seperti PCMI chapter Bogor itu kan Oke. sudah tidak produksi, Oke. tapi kita ada kurang lebih saya punya 6 atau 7 saya ada. Chapter Bogor. Iya, itu semua dapetnya second. Semua dapatnya second. Semakin kita banyak kandang, semakin banyak orang yang nawarin. Oh, udah otomatis tahu. Iya, jadi Om minatnya chapter ini nih, siapa tahu Om belum ada. Saya bukan karena belum ada aja, memang kalau belum ada saya tertarik bener. Tapi begitu ada pun kadang-kadang saya beli juga, Kalau beli lagi. harganya cocok gitu Iya. ya, kita beli lagi ya. Tuh. Oke. Ya jadi kandang ini juga yang paling penting dan tingkat kesulitannya pada saat kita beli ya di capture yang nggak ada belum kita ya. Kalau saya sih menikmati beli kandang ini, menikmatinya gini loh. Bukan karena saya punya duit beli kandang. Oke. Nah. Kadang-kala ingin beli, nggak ada duit.
Oke. Nah, merasakanlah bagaimana orang yang ingin kandang itu, tapi nggak punya duit. Saya juga sama. Cuman memang di sini saya sama Om Pasya itu berjodoh. Oke. Bila mana saya ingin kandang itu, saya nggak punya duit. Om Pasya tiba-tiba bisa tolong beliin dulu. Untuk kandang yang Koko mau ya? Iya. Oke. Paling ngeri kan harga-harga kandang yang ukir PCMI, bukan ukir biasa loh. Ukir PCMI ya? Ukir PCMI. Ya. Nah, kadang-kadang duit nggak ada tuh. Ya. Jadi guys, kata-kata nggak ada duit ini kalian bisa bandingkan harga nilai kandangnya ya. Jangan sorry nih, bukan nilai kandangnya sekian doang Ya. gitu. Jadi duit ada, cuman pas hari itu tidak megang dan orang itu mau jual, mungkin seperti itu. Jadi kita harus bercepet-cepet ya. Ya, kalau kita nggak ambil, mungkin kan diambil orang. Kita udah sulit lagi. Iya, setuju. Itu aja. Nah, saya tadi juga lihat di dalam kandang itu kayak ada buku-buku. Itu sertifikat kandang atau gimana? Iya, itu kalau kandang PCMI ukir itu setiap kandang ada buku sertifikatnya. Ada buku sertifikatnya ya. Iya. Katanya juga saya dengar tadi ada kodenya ya. Ada. Hampir kayak jam tangan dong. Iya, jadi ada seri apa, misalnya seri AA, terus ada nomornya, nomor berapa. Semua ada ya? Ada semua. Ya, makanya kayak jam tangan dong ya. Jadi kalau kita punya kandang ukir itu satu macam tapi ada 5 unit, pasti nomor serinya beda semua. Pasti beda ya? Beda, nggak ada yang sama. Oke, jadi keunikannya di situ juga ya. Betul. Walaupun kita punya 5, orang punya 1, kita bisa tahu kamu seri berapa, saya seri berapa gitu. Memang susah nih. Lagi punya 1, namanya manusia, ini punya 2. Ya. Tapi setelah saya punya beberapa lah, belum banyak begini. Kok semakin asik gitu. Semakin asik ngumpulin kandang ini dan dipajangnya enak bener. Ya, dilihatnya ya, Mas. Iya. Terus kan lagi COVID pandemik begini nih. Kalau untuk lomba agak nggak ada ya, belum ada ya? Sama sekali nggak ada. Sama sekali belum ada ya? Iya. Nah, kalau perawatan burungnya sendiri, awal pertamanya punya pleci pasti beli jadi atau di pasar atau biasa gitu? Pertama Pertamanya kali ya? punya pleci itu sebenarnya dikasih. Dikasih? Iya. Oke. Dikasih pun bukan yang jadi. Oke. Ya bahan tapi memang sudah mulai bunyi, mulai ngeriwik-ngeriwik lah. Oke. Nah, terus cuman iseng piara. Kok lama-lama enak juga ya suara pleci. Burungnya kecil, biasanya sih nggak pernah dinikmati, nggak pernah disimak. Burung kecil, suaranya pasti kecil, tapi ternyata suaranya enak juga dan keras juga suaranya. Ya, gitu. Kalau di sendiri atau berdua kita ada itu kencang sih sebenarnya, burung kecil itu kencang ya. Betul. Malah di luar saya lihat orang buat ngopi dicantai-cantelin ya. Betul, kalau di luar negeri Iya. sambil dibawa jalan-jalan sambil ngopi dia. Sambil ngopi ya. Awal mulanya ketertarikan pleci itu terlepas dikasih kok bisa jadi, karena saya lihat ya kandang burung juga sangat luar biasa banyaknya. Apa sih yang membuat koleksi begitu banyak dan ketertarikannya apa? Nggak tahu ya, pertama gini, punya tapi belum punya burung lomba. Oke. Cuman ikut-ikut. Oke. Ikut-ikut anak-anak lah. Oke. Pegantangan. Oke. Kok gantang begini ya? Nggak pernah dapet. Nggak pernah juara ya? Ya, sulit banget. Oke. Sulit, sangat sulit. Menurut saya sangat sulit sebagai pemula. Oke. Ya kalau masalah sharing sama senior, mungkin senior mau. Oke. Bila mana di lapangan kita bertanya-tanya, mungkin mau menjawab. Tapi kita laksanakan pun sulit. Prakteknya yang susah ya? Prakteknya susah. Akhirnya saya tertarik untuk beli burung jadi. Oke, sudah juara lah maksudnya ya? Ya maksudnya sudah bisa digantang sudah lah. Bisa gantang, udah ada bakat lah ya? Oke. Sudah bisa digantang. Oke. Kan pleci itu susah, kalau digantang itu tidak boleh loncat. Oh, loncat bis? Bis, Oke. tidak boleh
gembung, tidak boleh nyisir. Gembung maksudnya Bulunya megang, Dis. gembung, dis. kejam sekali ya. Sebenarnya bukan dis, pengurangan nilai. Oke, Pengurangan nilai dan tidak akan juara pasti. nominasi. Nominasi juga berat kalau gembung. Oke, kalau turun ke bawah, Lebih-lebih parah sama Oke. angkat kaki. Dua itu paling haram. angkat kaki gitu, walaupun bunyi bagus, Iya, tetap itu tidak boleh. tidak di dis, tapi tidak akan juara. Waduh, lebih susah itu dibandingin lopet ya. Lebih susah ini daripada lobet, lebih susah ini daripada murai. Iya, ngangkat kaki gitu aja walaupun bunyi kerja. Murai masih nembak ke Riji, balik lagi masih boleh. Iya, Leci udah. bener-bener harus burung diem kayak dilem ya. Bunyi terus gitu Iya, ya. betul. Itu yang sulit. Waduh. Nah, belajar. Terus banyak yang ikut saya. Ya, master peleci itulah. Ya. Ya saya sambil belajar juga. Tapi kan namanya, jadi prakteknya juga memang sulit untuk bikin burung diam aja di tangkringan sambil bunyi gitu, tidak loncat. Nah, akhirnya saya beli burung yang saya bilang tadi. Ya. Jadilah ya. Burung jadilah. Soal juara apa enggak, saya nggak tahu, tapi belum jadi. Terus master ikut sambil belajar. Akhirnya saya punya burung. Dan pertama kali punya burung yang suka menang di gantan itu bukan dari beli yang burung juara, dan bukan beli burung itu, dari ombyokan. Ombyokan banyak dipilih gitu. Dari ombyokan banyak itu dipilih satu. Waduh, itu beruntung juga maksudnya. Iya, sama anak-anak dicoba di gantang, enak, juara. Nah itulah awalnya, jadi punya burung juara. Oh, nah tapi kalau dari segi harga, kalau ombyokan gitu kan pricing nggak terlalu mahal ya? Tapi itu kali lumayan belinya karena sudah pilihan gitu. Sudah bilang. Sudah Iya, pilihan. kalau sudah jadi, sorry, ada yang sampai ratusan juta ya. Ampun. Ada Ya kalau udah Ada. jual gitu, belum itu ada ya. betul Nah, ada. jadi gengsinya pun juga nggak kalah dengan Murai sebenarnya ya. Sebenarnya nggak kalah sama murah, Iya. cuman kadang kala kan burung kecil gitu kan orang-orang mungkin. Tapi saya tetap, kalau buat saya senang burung kecil. Burung kecil ya. Ya prosesnya juga ya. Jadi Ngurusnya juga nggak terlalu repot. Cuman memang kalau dopingan lebih wah daripada burung gede. kecil pun dopingnya lebih ini dari segi marasnya sama harganya juga. Iya, harganya. Harganya malah ya. Harganya malah. Waduh, mahal banget bang ya. Botol kecil aja ada yang sampai 100.000 lebih kan. Botol kecil 100.000 Iya. untuk burung sekecil itu ya. Betul. Makannya sendiri pleci apa sih ya? Makannya itu macam-macam. Macam-macam. Nggak semua sama. Nggak semua sama. Kalau buat lomba memang kita tidak pakai yang biasa. Oke. Kalau yang umum biasa kan ada seperti leopard, Oke. SKM. Oke. Tapi kalau kita biasa burung lomba, kita Ada pakai pakan khusus lah ya. iya, pakai ribet lah, Oke. Taekwondo. Oke. Nah, segini banyak dari ceritanya burung pleci beli dari ombyokan jadi juara. Ini sekali lagi saya juga hampir tidak percaya. Maksudnya tidak percaya pialanya banyak dan piala yang Koko punya ini ya, sorry nih, sangat-sangat bergengsi karena bukan hanya piala sorry lah, bukan biasa. Ya. Saya lihat tadi Press Cup, terus piala-piala tingkat nasional lah intinya. Ya. Yang ketiga, saya melihat lagi ada banyak penghargaan dari orang-orang pendiri-pendiri kicau lah, kayak Bang Boy BNR atau Ebot gitu. Bahkan plecinya sendiri tadi ketua plecinya. Nah, gimana proses perjalanan untuk begitu gitu? Ini kalau untuk sampai begitu juga sebenarnya saya dan teman-teman di tim saya itu Ya. tidak merencanakan. Oke. Cuman kami berani aja pergi lomba kemanapun, Oke. pergi kemanapun, Sorry saya potong. Jadi bukan hanya Jakarta Tangerang ya, bahkan Bukan. Jawa, keliling Jawa ya. keliling. Oke. Kalau ada undangan ya kita datang. Oke. Oke. Bila mana tidak ada halangan ya, Oke, kalau ya. ada halangan mungkin kita tidak hadir. Ya. Tapi sebisa mungkin kita kirim. Kalau saya nggak bisa hadir, anak-anak saya kirim ke Ya. sana. Oke. Jadi kita dikenal gitu Oke. sama komunitas kita Silaturahminya dikenal. juga ada ya. Iya. Oke, oke. Kan saya pernah ngadain lomba juga. Punya
event juga Iya, lah ya. jadi pada saat saya ngadain lomba pun enak. Teman-teman datang. Yang dari luar kota pun pada datang. Ya, jadi maka balik lagi ke keluargaannya mutinya ya. Silaturahminya ya. Tapi balik ke piala sih. Itu ada piala SFBC. Jadi kan SFBC itu kan nggak sembarang orang loh. Dan pertempuran di dalam perlombaan itu kan kalau nggak salah poin ya kan? Iya. Poin-poin. Nah, bukan 1-2 biji tadi saya lihat. Bisa ratusan SFBC-nya yang kamu punya gitu. Betul. Nah, itu gimana mendapatkan gitu? Saya 1 tahun itu mendapatkan piala juara umum. Tahun pertama saya mulai ngambil Oke, mulai ambil SFBC. ya. Saya dapat 54 piala. 54 piala SFBC Juara gitu, umum, juara iya. umum ya, juara umum. 1 tahun pertama ya. Tahun pertama. Wow. Terus sampai sekarang saya sudah tidak aktif ngambil juara umum, tapi terakhir saya ngambil itu piala yang ke-83. 83. Wah. Guys, jadi piala umum SFBC itu bisa dibilang di lomba itu bergengsi, karena kalau lomba yang menengah ke bawah dia pasti tidak ada piala itu ya. Betul. Rata-rata tingkat nasional baru ada ya, atau Lapres. atau Rapres minimal yang tiket-tiketnya udah mahal ya, Iya. baru ada piala itu. Jadi bayangkan guys, satu burung lomba berlomba untuk 50 burung. Dalam satu gantangan ada 30 jenis burung, harus juara di situ ya. Kurang Ya, lebih betul. seperti itu ya. Betul. Tapi saya sebagai pemain pleci, sebagai pleci mania, saya tuh kalau ngambil juara umum sangat bangga buat saya. Iyalah. Satu kebanggaan. Ya. Kalaupun abis itu saya mejeng di Facebook, saya foto dengan pialanya, bukan saya sombong. Ya, ya. Saya menunjukkan bahwa kami orang-orang pleci pun bisa mendapatkan Juara juara umum. Ya, ya. Jadi guys, Om Fred ini jadi kalau di Facebook juara umum saya kadang-kadang juga lihat itu pialanya mewah-mewah. Ya ada motivasi sebagai kita, wah pemain pleci aja bisa gitu loh. Ya begitu ya Pak ya. Ya sebenarnya saya biar mania pleci nggak minder kalau kita berlomba dimanapun. Ya, walaupun burung kecil gengsinya tetap ada. Iya, sebenarnya. tapi tetap kita mampu, kita bisa seperti yang lain gitu. Ya. Saya nunjukkan itu aja.